Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar polemik amalan-amalan bid'ah kaum muslimin. Dan semoga dengan video-video yang kita tampilkan, penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan, akan ada dari sekian banyak kaum muslimin yang selama ini bergelimang dan berkarat dengan amaliyah-amaliyah bid'ah yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Yang mereka lakukan selama ini adalah perkara bid'ah yang dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita akan kembali mengajak para pelaku bid'ah untuk berpikir sehat. Mana majelis yang bermanfaat, majelis yang benar-benar menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan syariat Islam yang benar, dan mana majelis-majelis yang tidak bermanfaat, yang harus ditinggalkan. Karena masih banyak ahlul bid'ah yang belum bisa berpikir sehat. Majelis yang bermanfaat seperti majelis Syekh Asim Al-Hakim, mereka benci. Mereka himbaukan kepada kaum muslimin untuk tidak mendatangi. Lalu apakah kaum muslimin lebih mereka tekankan untuk mendatangi majelis-majelis yang tidak bermanfaat seperti yang ada di video berikut ini? Coba kita simak videonya. Lanjut. Subhanul muslimin, ada Gus Azmi tampan, ada Hafidh Ahkam yang bikin cewek melayang. Namun At-Taufik janganlah kau ragukan, ada Ahmad Tumbuk yang mirip kayak Sarukan. As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu tajammi'u wa faratihi faqar rasulullah qadara wa ala wa hada subudan fi dilalatihi. Subhanul muslimin, ada Gus Hafidh Hakim, Majlis At-Taufik ada Gus Khairon Azain, Nurul Mustafa khotimnya Habib Qadir. Beliau bertiga banyak janda yang naksir. As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu tajammi'u wa faratihi faqar rasulullah qadara wa ala wa hada subudan fi dilalatihi. Astaghfirullahalazim. Ini majelis apa namanya? Majelis sholawat kah? Majelis para habib yang dikatakan mereka cucu Nabi Muhammad SAW kah? Lihat gambar backdrop yang ada di belakang mereka. Ada gambar Habib Umar yang katanya wali, yang bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Cobalah diminta supaya bertanya kepada Nabi, apa benar majelis yang seperti ini lebih baik untuk dihadiri daripada majelis seorang ulama seperti Syekh Asim Al-Hakim? Orang yang mereka datang ke majelis para ulama dengan niat untuk menuntut ilmu syar'i, pasti mereka bisa membedakan mana majelis yang isinya ilmu dan mana majelis yang isinya hal yang tidak bermanfaat sama sekali, baik bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Coba dengar syairnya. Kita simak lagi. Lanjut. Subhanul muslimin, ada Gus Azmi tampan, ada Hafidh Ahkam yang bikin cewek melayang. Namun At-Taufik janganlah kau ragukan, ada Ahmad Tumbuk yang mirip kayak Sarukan. As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu tajammi'u wa faratihi faqar rasulullah qadara wa ala wa hada subudan fi dilalatihi. Subhanul muslimin, ada Gus Hafidh Hakim, Majlis At-Taufik ada Gus Khairon Azain, Nurul Mustafa khotimnya Habib Qadir. Beliau bertiga banyak janda yang naksir. As-subuhu bada min tal'atihi wal lailu tajammi'u wa faratihi faqar rasulullah qadara wa ala wa hada subudan fi dilalatihi. Na'udzubillah min dzalik. Mendengar liriknya saja kami malu kaum muslimin. Ini adab kepada gurunya ini bagaimana? Dan malah banyak yang tertawa lagi. La ilaha illallah. Majelis yang seperti itu dengan PD-nya ditulis di belakang mereka dengan tema tablik akbar. Mau diambil ilmu apanya yang begini kalau didatangi? Ya, coba kita bandingkan dengan majelis Syekh Asim Al-Hakim. Kita simak videonya.
Yes, I'm Naufal too, but Rafif Naufal. We pick people with names Novel. Yes, my question is it possible for us for not doing sin in one day? Thank you. Is it possible not to do a sin in one day? Yes. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, Kullu bani Adam khata. Every son of Adam has to do sin. Now there are major sins, there are small sins, there are sins that go in our minds, there are sins that we look at. So I don't know of anyone who cannot do a sin. This is something that is in our DNA. But the Prophet said, alayhi salatu wasalam, وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. And the best of those who are sinful, those who repent. And this is the beauty. Majelis seorang ulama, seorang ahli ilmu yang baik seperti ini kok dilarang untuk didatangi. Ini majelis ilmu kaum muslimin. Majelis yang mencerdaskan, mencerahkan, dan sangat-sangat direkomendasikan untuk didatangi oleh kaum muslimin. Nasihatnya luar biasa. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertaubat, mengambil pelajaran, kemudian memperbaiki diri, mengambil pelajaran. Bagaimana caranya supaya setan itu tidak mudah merayu kita untuk kita berbuat dosa lagi. Ya, apalagi dosa yang sama. Ya, kalau bisa meminimalisir. Tidak bisa menghindari semua dosa, maka kita hindari dosa-dosa besar. Kan seperti itu. Luar biasa nasihat Syekh Asim Al-Hakim. Kalau dibandingkan dengan majelis yang nyanyi-nyanyi nggak sopan itu tadi, ya, apa ilmu yang bisa diambil dari majelis yang seperti itu? Lirik lagunya itu naudzubillah min dalik. Ya, majelis Syekh Asim Al-Hakim itu jauh lebih bermanfaat. Jadi memang ilmu itu sangat menentukan pola pikir seseorang kaum muslimin. Ketika Syekh Asim Al-Hakim menjelaskan tentang membaca Al-Fatihah itu ada tempat-tempat tertentu, jangan menggunakan Al-Fatihah di tempat dan waktu yang tidak disyariatkan, dan mencukupkan dengan mencontoh Nabi dan para sahabat di dalam mengamalkan dan mengambil fadilah surat Al-Fatihah. Kalau menyelisihi Nabi dan para sahabat, maka akan jatuh kepada perbuatan bid'ah. Jadi Al-Fatihah itu ada fadilahnya kaum muslimin. Boleh dibaca di luar sholat. Yang pertama untuk ruqyah. Dan yang kedua untuk zikir mutlak. Yang tidak dikhususkan tempat, waktu, dan jumlah bacaannya. Kalau orang yang benar-benar belajar, ini akan paham maksud Syekh Asim Al-Hakim. Tapi orang yang tidak paham, tidak mau memahami, maka dia akan menyimpulkan bahwasanya Syekh ini melarang orang untuk membaca Al-Fatihah. Syekh ini membid'ahkan orang yang membaca Al-Fatihah. Syekh menjauhkan orang dari Al-Quran. Itu bagi orang yang tidak paham. Kemudian kalau ada yang melarang supaya kaum muslimin tidak minta-minta di kuburan, mengambil barokah di kuburan, orang-orang yang tidak paham, mereka akan mengatakan bahwasanya orang tersebut melarang untuk berziarah kubur. Ya, mengharamkan ziarah kubur. Itu semua karena tidak paham, gagal paham, dan tidak mau memahami. Memang ilmu itu sangat menentukan sikap kita kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.